Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang beberapa kesukaran dalam pendidikan anak. Ada beberapa kesukaran dalam pendidikan anak, tapi di sini saya akan membahas tentang kesukaran yaitu keras hati. Anak yang keras hati berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri dan bertentangan dengan tindakan orang lain. Ia mengemukakan kemauannya terhadap kemauan si pendidik. Ia berpegangan teguh pada tujuannya sendiri dan tidak ingin melepaskannya untuk tujuan yang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Korea Tulasana. Penyebab keras hati ada 3. Yang pertama, pembawaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita dapati anak yang dari kecil telah menunjukkan sifat keras hati. Anak yang demikian kelihatannya nakal dan bandel, segala yang dilarang sama sekali tidak diacuhkan, dan jika tidak dituruti akan dilarang apa yang menjadi kehendaknya. Lekas sekali timbul kemarahan yang meluap. Dan yang kedua, karena keadaan badan yang terganggu, tiap-tiap anak dan barangkali juga tiap manusia mempunyai hasrat yang berbuat sebaliknya dari yang diminta orang lain kepadanya. Hasrat yang demikian ini yang dimaksud keras hati akan lebih besar ia sedang tidak sehat atau ia kurang tidur umpamanya, atau baru sembuh dari sakit. Demikian pula anak yang tergugup dan mudah kena perangsang sifat itu dampak lebih tinggi atau lebih besar lagi. Dan yang ketiga, kesalahan-kesalahan dalam pendidik. Kesalahan yang terdapat dalam pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya antara lain telah memanjakan, mendidik yang tidak konsekuen, yang setiap waktu berubah-ubah. Kadang-kadang pada suatu saat keras, tetapi pada saat yang lain bersikap terlalu lemah dan terlalu manis. Pendidikan yang tidak tegas dan tidak konsekuen akan mengakibatkan kebimbangan pada anak-anak didiknya. Dua, usaha pendidik untuk mengatasi keras hati ini. 1. Mempermudah anak-anak berlaku patuh dengan jalan membiasakan anak-anak hidup secara teratur dan tertib. Yang kedua, perintah dan larangan hendaklah diberikan dengan lemah lembut dan dapat membesarkan hati mereka. Jangan sekali-kali dengan keras atau kasar kepada mereka. Yang ketiga, hendaklah pendidik senantiasa ingat akan keadaan jasmani atau rohani anak pada waktu itu. Yang keempat, janganlah memanjakan anak. Bertindaklah dengan tegas yang konsekuensi agar anak tahu apa yang menjadi pegangannya tersebut. Dan selanjutnya, dalam menghadapi anak yang keras, itu kita harus bersikap tenang dan tegas. Jangan kehilangan ketenangan atau tergoyah keseimbangan batin kita. Jadi kita harus tetap sabar. Dan yang terakhir, pada anak-anak kecil kadang berhasil juga dengan membelokkan perhatiannya ke arah yang lain.